Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Jamaah zuhur Masjid Busdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah karena atas petunjuknya dan atas izinnya sampai saat ini kita masih memegang teguh nilai-nilai Islam dan keimanan sebagai wujud nyata bahwa kita ingin menjadi seorang muslim dan mukmin yang sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah berhasil mengantarkan umat manusia keluar dari keadaan atau sifat-sifat jahiliyah menuju keadaan yang di dalamnya disemangati dan disinari oleh cahaya Islam. Yang dengan itu pula alhamdulillah sampai saat ini Islam telah menjadi bagian dari petunjuk hidup kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam menjalani kehidupan ini tentu kita tahu bahwa kehidupan itu sangatlah beragam keadaannya, baik itu peristiwa-peristiwanya maupun bagian-bagian yang mengitari kehidupan itu sendiri. Artinya bahwa kehidupan itu sangat dinamis, banyak terjadi perubahan, banyak terjadi hal-hal yang bahkan kita tidak prediksi. Dengan kata lain bahwa dalam hidup itu selalu ada ujian. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saum ini adalah sebagai salah satu latihan bagaimana agar kita lebih dekat kepada Allah, karena pada hakikatnya ujian itu diberikan semata-mata hikmahnya adalah salah satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau agar manusia itu kembali kepada Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa istilah dalam Al-Quran yang merujuk kepada makna ujian. Yang pertama ada kata musibah, yang kedua ada kata bala, yang ketiga ada kata fitnah, dan yang keempat ada kata azab, azabun alim atau azabun syadid, azab yang pedih. Empat istilah ini selalu berproses ada mengitari jalannya kehidupan kita. Dan kembali seperti yang pernah juga saya sampaikan bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama yang menyusun kitab Al-Wabil Syaibah, di dalam kitab itu mengungkapkan bahwa memang hidup manusia ini tidak akan keluar dari tiga poros. Jadi poros yang pertama adalah bersyukur, yang kedua sabar, yang ketiganya adalah istighfar. Jadi kalau tidak dalam poros yang pertama, manusia bergeser pindah ke poros kedua, kemudian ke poros ketiga, dan terus berputar sebaliknya. Nah, tiga poros itu adalah sekali lagi, pertama bersyukur, kedua sabar, ketiga istighfar. Jadi situasi pertama yang kita dapati itu kemungkinannya adalah manusia mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah. Diberikan nikmat sehat, diberikan kemudahan, mendapatkan akses, banyak fasilitas-fasilitas yang dimiliki yang memudahkan kehidupan dia. Nah, pada situasi ini maka pilihan tindakan kita itu adalah tentu bersyukur kepada Allah. Ini poros yang pertama. Jadi manusia
sedang diberikan nikmat dan karunia oleh Allah. Nah, kalau tidak dalam situasi yang pertama, kemungkinan manusia ada dalam situasi yang kedua. Kata Ibnu Qayyim, apa situasi kedua itu? Adalah situasi ketika manusia sedang diuji oleh Allah. Diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan, kesempitan, keterbatasan, ya. Bahkan boleh jadi banyak hal-hal yang hilang dari dirinya. Itu sedang diuji. Ya, di Al-Quran sudah ditunjukkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi manusia itu akan diuji dengan ya, kekhawatiran, ketakutan, ya, kekurangan buah-buahan, ya, hilangnya nyawa dan lain sebagainya. Nah, jadi pada saat kita berada dalam situasi yang kedua ini, maka pilihan yang tepat, tindakan kita adalah bersabar. Jadi poros pertama itu dikarunia nikmat, kita bersyukur. Kalau tidak dalam situasi pertama, kemungkinan kita sedang diuji oleh Allah, maka bersabar. Nah, kalau tidak dalam situasi yang kedua, kemungkinan kita ada di situasi yang ketiga, Pak Bu. Apa itu? Kita sedang lalai, khilaf, berbuat zalim, melakukan maksiat, berbuat dosa. Maka pilihan yang tepat untuk kita adalah segera bertobat, ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi menurut Ibnu Qayyim, poros kehidupan kita itu ada di 3 poros tadi. Kalau nggak sedang dikaruniai nikmat, ya, kemungkinan diuji oleh Allah. Kalau tidak diuji, kemungkinan kita sedang lalai, khilaf, maka beristifghar. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali bahwa kata atau makna yang merujuk pada kata ujian itu tadi ada 4. Ada musibah, ada azab, ada fitnah, ada bala. Kata musibah itu diambil dari kata asaba yusibu. Artinya adalah yang terdampak. Asaba. Ya. Jadi seperti kata nasib, sesuatu yang telah ada, ya, untuk dirinya, gitu, yang terjadi pada dirinya. Jadi asabah itu adalah yang menimpahnya, jadi terdampak. Nah, musibah ini kalau menurut Al-Quran itu pemaknaannya masih netral, Bapak Ibu. Jadi bisa baik, bisa buruk, ya. Itu diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-17. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, ya. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahidan. Itu di surat An-Nisa 79. Jadi ma asabaka min hasanatin, apa yang menimpah kamu berupa kebaikan, faminallah, maka itu datang dari Allah. Dan ma asabaka wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang menimpah kamu, ya, atau yang didapatimu berupa keburukan, famin nafsik, jadi itu datang darimu, menurut Al-Quran. Nah, oleh karenanya kata musibah itu, Bapak Ibu sekalian, masih netral, bisa baik, bisa buruk. Itu musibah itu, ya. Ada orang yang kemudian misalnya terkena penyakit, ya, atau bagian dari keluarga yang dicintainya itu kena musibah berupa tertabrak misalnya, ya, maka itu sebetulnya masih netral, ya. Apakah itu ujian dalam pengertian untuk menambah kebaikan, atau dia berbentuk nanti azab, siksa, karena ini berbeda istilahnya. Nah, jadi asabah itu masih netral, yang baik, yang buruk, yang terkena pada kita dalam pandangan kita, ya, buruk dalam pandangan kita, itu adalah musibah, gitu. Nah, sementara, ya, kalau azab itu adalah sesuatu yang menyiksa, jadi yang dirasakan sangat berat, pedih atau perih, gitu, ya, dirasakan sakit oleh kita, itu namanya azab.
Dan biasanya azab ini terkait dengan perilaku manusia yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Quran, atau yang tidak taat, yang tidak mau mengikuti sunnatullah dan sunnah Rasul, baik dari segi keimanan, dari segi amal ibadah, dari perbuatan, dari sikap, dari tindakan moral dan lain sebagainya. Maka kalau itu menyimpang, menyalahi sesuai dengan nas-nas yang qat'i misalkan di Al-Quran, maka ketika ditimpakan sesuatu yang menyesatkan, yang menyakitkan, itulah azab. Tapi kalau musibah itu netral. Ya, ada orang yang terkena tadi dikatakan, yang terkena misalnya tertabrak, itu musibah. Ada orang yang dinaikkan jabatannya juga musibah, Pak. Itu kan kebaikan sebetulnya ya. Tapi kategorinya bisa saja itu musibah. Artinya ini sangat bergantung nanti kepada diri kita, perilakunya bagaimana. Nah, oleh karenanya tadi kata Ibnu Qayyim, ya kalau tidak dalam situasi yang pertama, kemungkinan manusia dalam situasi yang kedua diuji, gitu ya. Nah, jadi apapun yang terjadi itu tinggal bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita mensikapinya. Nabiullah SAW itu bersabda, ajaban limar'il mu'min, hebat katanya orang mukmin itu, ajaban limar'il mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Karena semua urusannya, kata Nabi, itu baik bagi orang mukmin. Walaisa illa li abdul mu'min. Dan ini enggak terjadi pada siapapun kecuali pada yang mukmin. Apa itu? In asabathu sarran syakara, wa hadha khairun lahu, wa in asabathu syarran sabara, wa hadha khairun lahu. Jadi kalau kalau mendapatkan kenikmatan, kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Tapi kalau sebaliknya dia mendapatkan musibah, diuji, ada kesempitan, maka dia bersabar dan itu adalah baik baginya. Jadi di dua situasi itu Bapak Ibu sekalian, umat Islam ya, seorang mukmin itu tetap baik, dipandang baik sepanjang tadi sikapnya ya, selama kenikmatan, kebaikan, kemudahan itu dibarengi dengan rasa bersyukur kepada Allah, maka itu menjadi kebaikan. Dan kalaupun seseorang itu diuji dengan kesempitan ya, dengan kekurangan, dengan kehilangan, tapi dia bersabar, maka itu juga baik baginya, kata Nabi. Jadi di dua sisi itu bisa kita mendapatkan pahala kebaikan, Bapak Ibu, tergantung pada sikap kita. Nah, oleh karena sekali lagi musibah itu netral, bergantung kepada bagaimana kita mensikapinya. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyempitkan, sesuatu yang buruk terjadi dalam pandangan kita, lalu kita tidak mengingat Allah, tidak kembali kepada jalan Allah, tidak berusaha untuk mendekat, menjadikan pelajaran dari musibah itu, maka bisa jadi ini adalah azab. Apalagi menyimpang, apalagi tidak menyadari, itu bisa musibah, bisa azab. Kategorinya musibah tapi itu azab. Tapi kalau tidak, maka bisa saja kategorinya adalah ujian. Makanya ungkapannya walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', sesuatu yang menyesakkan, yang menyempitkan, yang mengurangi ya, engkau sakit, engkau terbatas, engkau belum berkecukupan, itu belum tentu keburukan buat dirinya. Karena kan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', ujungnya ada ungkapan wabasyiris sabirin. Seperti apa orang sabar itu? Ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang selalu mengembalikan esensi dari peristiwa itu kepada Allah. Ya, karena musibah itu dalam bentuk peristiwa bisa dua, Bapak Ibu. Bisa peristiwa alam, bisa peristiwa sosial. Ya, peristiwa alam seperti hujan besar kemudian menyebabkan banjir, longsor, ya, itu adalah peristiwa-peristiwa alam. Dan itu sebagai pengingat. Karena musibah dalam bentuk bencana semacam itu kemungkinannya dua. Satu, peristiwa alam murni, artinya kapasitas alam ini tidak bisa menampungnya, begitu. Atau kemungkinan kedua adalah karena itu ada tindakan manusia. Jadi manusia berkontribusi, menyumbang
pada bencana itu. Contoh, kalau orang membuang sampah sembarangan, ya, kalau misalnya drainase atau gotnya itu tidak dibersihkan, lalu sampah menumpuk dan hujan besar, maka muncullah banjir. Itu berarti kombinasi, Pak Bu. Bencananya bukan hanya peristiwa alam, tapi ada keterlibatan tangan manusia. Itu sebabnya, ya, zahara fasad fil bahr wal bar, dalam Al-Quran itu Ar-Rum. Telah terjadi kerusakan di laut dan di bumi, di darat, ya. Bima kasabat aydina, sekarang tangan-tangan manusia. Jadi kita berkontribusi menyumbang bencana-bencana itu. Yang ini tidak disadari, ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara soal teori lingkungan, ya, muncul isu-isu global, isu-isu lingkungan, bagaimana perubahan cuaca, ya, yang ternyata itu disebabkan karena polusi. Dan polusi itu juga adalah sesuatu yang memang dihasilkan dari apa yang kita pakai, yang kita gunakan. Misalnya asap kendaraan bermotor, ya berarti kita juga sebetulnya menyumbang. Makanya bima kasabat aydinas. Nah, ujungnya tuh lidziqahum, agar mereka tuh merasakan, ya, bagaimana bencana itu, sehingga mereka kembali kepada Allah. Agar mereka kembali, yarji'u, kembali kepada Allah, mengingatnya, ya. Kemudian setelah itu berusaha untuk menjaga bumi ini, melestarikannya, merawatnya, tidak merusaknya, tidak mengotorinya. Jadi ada hikmah. Makanya hikmah di balik musibah itu, yang pertama adalah menjadikan musibah itu sebagai wasilah untuk kita lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, bisa jadi itu untuk menambah pengetahuan kita, Bapak Ibu. Seperti gunung meletus. Orang yang terkena dari peristiwa alam ini, asoba, terkena musibah, terdampak, ya. Tapi bukan berarti itu tidak baik hasilnya. Mungkin saja di sekeliling tempat itu terkena debu, banyak material, tapi, ya, 5 tahun atau 10 tahun kemudian tanah itu sangat subur. Berarti kan ada kebaikan di situ. Makanya sesuatu itu dianggap buruk, tidak adil, jelek, itu kadang pandangannya pandangan kita pribadi, Pak Bu. Belum tentu, ya, pandangan Allah itu sesuai dengan apa yang kita maksud. Makanya di Quran ada ungkapan, apa yang kamu benci belum tentu menurut Allah itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi itu kebaikan. Dan apa yang kita suka, yang kita senangi, belum tentu itu juga menurut Allah ada sesuatu yang baik bagimu. Begitu. Jadi di sini letak ujian itu. Nah, sementara fitnah itu dari kata fatana. Fatana itu artinya awalnya digunakan untuk menguji emas, Pak, dibakar emas itu, ya, sampai kelihatan nanti, ya, kalau dibakar itu hasilnya seperti apa, untuk menguji keaslian. Nah, berarti fatana, fitnah itu memang manusia tadi diuji. Makanya dalam hadis Nabi itu yang diriwayatkan Ibnu Abbas, tidaklah katanya datang ujian itu bergantian terus kepada seorang mukmin, ya, atau kepada anaknya, kepada hartanya, kecuali ia datang kepada Allah nanti dengan, ya, jiwa yang bersih. Artinya dosa-dosanya sudah diampuni. Itu hikmah berikutnya, Pak. Yang ketiga, ya, jadi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah, musibah itu. Yang kedua adalah di situ ada pengetahuan untuk kita, ya, agar tidak mengulang lagi, ya, atau tidak terjadi lagi pada kita, harus bagaimana, itu pelajaran. Nah, yang ketiganya, ya, hikmah di balik itu adalah bahwa jika kita diuji oleh Allah, namun kita sabar dan ikhtiar menjalaninya, ya, di sabar itu memang nanti Bapak Ibu sekalian bukan diam, ya, tidak ada usaha, tapi justru aktif. Sabar itu berusaha mencari jalan keluar. Ya, bagaimana kita mendapatkan jalan kesembuhan, misalnya kalau kita diuji oleh Allah dengan sakit, kita berikhtiar bagaimana mendapat jalan kesembuhan. Pokoknya berobat saja, mau medis, mau alternatif, asal benar saja, ya, lurus gitu, tidak ada syirik di dalamnya, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya, diberi jalan kesembuhan oleh Allah, gitu. Nah, karena itu setelah nanti kita sabar menjalani, berikhtiar, ya, maka dosa itu kembali, ya, oleh Allah diangkat, ya, diampuni. Jadi sekali lagi, hikmah di balik musibah ini yang terjadi dalam kehidupan manusia itu adalah 3 hal tadi. Dan Bapak Ibu sekalian, sifat dunia itu dari katanya saja kan ad-dunya, ya, itu adalah sesuatu yang memang banyak perubahan terjadi, gitu.
banyak hal-hal yang tidak diduga. Ya, jadi kehidupan ini tidak seperti yang apa kita inginkan selalu, ya, yang kita harapkan begitu. Tapi pasti ada sesuatu yang boleh jadi ini di luar kendali kita. Nah, justru disitulah pada akhirnya kita mengingat Allah, menemukan dasar kebenaran bahwa selama ini apa yang kita inginkan itu tidak selamanya bisa gitu. Oleh karena itu ada kekuatan yang lebih dahsyat yang lebih mengendalikan diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, jadi dari hadis-hadis tadi dan dari ayat Al-Qur'an tadi menunjukkan bahwa dunia itu memang disebutkannya laibun walahun, seperti sebuah permainan saja. Dan seperti sebuah keadaan yang sifatnya itu kayak senda gurau. Tapi bukan berarti kemudian dunia itu menjadi dianggap hina, ya. Dunia tidak perlu, bukan begitu. Ini hanya menunjukkan sisi keadaannya saja yang tadi sangat dinamis gitu. Ya. Kadang ada kesedihan, ada kegembiraan, ada kemudahan, ada kesulitan, ya. Ada kesempitan, ada kelapangan. Kadang kita sehat, ya kadang kita dalam keadaan diuji sakit. Kadang urusan-urusan itu lancar, Pak Bu, ya, di kantor itu kadang juga tersendat begitu. Bisnis kita, perniagaan kita kadang-kadang begitu mudah kita dapatkan keuntungannya, tapi pada suatu kesempatan kadang ini sulit sekali. Ya, itulah ujian. Banyak hal, banyak faktor. Kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai semua hal. Disitulah Bapak Ibu sekalian munculnya doa, ya. Doa. Jadi kita libatkan Allah dalam urusan kita. Kan itu perintah Allah. Apalagi bulan suci Ramadan, Pak. Ini doa itu mustajab. Wa yastajibu doa. Allah mengabulkan segala macam harapan dan keinginan orang di bulan suci Ramadan ini. Jadi doa. Ya, jadi kalau ada kesulitan, ada kendala, ada kesempitan, sesuatu yang tertahan rezekinya itu, minta saja pada Allah. Ya Allah, bukakan kembali pintu rezeki itu. Mudahkan. Engkaulah yang melepas, Engkaulah yang menahan. Ya, Engkaulah yang membuka, meluaskan, Engkaulah yang menyempitkan. Ya Allah, ridhoi, ya, amal-amalku. Dari situ kan, ya Allah kita minta, karena Dialah yang melapangkan, Dialah yang menyempitkan. Segala sesuatu ini adalah semua miliknya. Maka mintalah kepada pemiliknya. Ya. Dan kalau prosedurnya meminta itu benar, ya, begitu cara-caranya baik, insya Allah Allah akan buka nikmat-nikmatnya, hikmah-hikmahnya untuk kita semua. Demikian Bapak sekalian, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pengingat dan jadi bekal buat kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka pilihannya adalah satu, bersyukur, yang kedua sabar, atau yang ketiga kita segera beristighfar memohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.